Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almira Soumi Sinapoy, nomor hadir 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian yang berjudul Pengaruh Culture Shock terhadap minat belajar mahasiswa baru Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dari judul tersebut, maka latar belakang yang diambil adalah mahasiswa baru adalah individu yang sedang menuju pribadi yang lebih matang. Mahasiswa memiliki peran dalam perubahan sosial, seperti apa yang dicantumkan dalam Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, peneliti, dan pengabdian masyarakat. Pada sisi psikologis, posisi transformasi terjadi di fase antara remaja dan dewasa, dan disinilah mahasiswa baru berada di masa transformasi, menurut Winarno tahun 2012. Yang pertama, paradigma penelitian. Di paradigma penelitian ini menggunakan paradigma positivisme karena sesuai dengan judul penelitian di mana tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh culture shock terhadap mahasiswa ilmu komunikasi. Selanjutnya, pendekatan penelitian, di mana pendekatan penelitian kali ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk metode penelitiannya sendiri menggunakan metode penelitian survei. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang bukan buatan, dan dengan cara peneliti melakukan metode ini dengan cara pengumpulan data dengan mengadakan kuesioner, tes, wawancara terstruktur pada populasi besar maupun kecil. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah studi kasus, di mana studi kasus merupakan penggalian informasi mendalam melalui permasalahan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Untuk penelitian kali ini, pengambilan sampel menggunakan rumus Lovin, di mana populasi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta ada 82 orang, sehingga sampel yang diambil adalah sebanyak 68 orang. Berikutnya ada unit analisis, di mana unit analisis ini sangat penting bagi peneliti untuk menentukan unit analisisnya secara jelas dan tegas. Ketidakjelasan atau kerancuan dalam unit analisis ini akan mengakibatkan peneliti tidak dapat menentukan siapa atau apa yang akan diamati. Dalam kasus ini, unit analisis yang akan digunakan adalah individu. Di unit analisis, kita akan membahas tentang analisis data univariat dan analisis data bivariat. Untuk ukuran sampel telah diambil dari rumus Lovin, yaitu berjumlah 68 orang. Selanjutnya ada teknik pengumpulan sampel. Untuk teknik pengumpulan sampel pada penelitian kali ini akan digunakan probability sampling, di mana kali ini peneliti akan menggunakan data kuantitatif agar data yang terkumpul lebih bersifat kuantitas. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data pada penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan sistem kuesioner, di mana kuesionernya akan dibagikan kepada responden. Selanjutnya ada metode pengukuran data, di mana di sini akan dianalisis validitas dan reliabilitas. Selanjutnya ada metode analisis data, di mana di sini akan dilakukannya analisis univariat dan bivariat. Pada validitas variabel X bisa dilihat di tabel bahwa KMO-nya menunjukkan 0,758, di mana artinya valid karena sudah melewati 0,5. Dan bisa dilihat di validitas variabel Y di tabel juga KMO-nya menunjukkan 0,670, di mana valid juga karena sudah melewati 0,5. Lalu berikutnya ada reliabilitas variabel X, di mana di sini Cornbatch alfanya sudah 0,813, yang artinya valid juga karena sudah melewati 0,5. Lalu selanjutnya ada reliabilitas variabel Y, yang bisa dilihat di tabel Cornbatch alfanya sudah 0,771, di mana valid juga karena sudah melampaui 0,5. Selanjutnya untuk penjelasan analisis data univariat, bisa dilihat di tabel bahwa variabel X dengan min paling rendah adalah 3,18 di X4, dan min yang paling besar adalah 3,32 di X5, dengan standard deviation paling kecil adalah 0,745 berada di X1, dan paling besar adalah 0,822 yang berada di X2. Karena hasil rata-rata minnya adalah 3, berarti dari hasil tersebut menunjukkan banyak responden yang memilih angka 3 untuk setuju.
Selanjutnya untuk penjelasan univariat variabel Y bisa dilihat bahwa variabel Y dengan min paling rendah ada di 2,91 yaitu di Y2 dan min yang paling besar adalah 3,22 di Y4 dengan standard deviation paling kecil adalah 0,709 yang berada di Y4 dan yang paling besar adalah 0,912 yang berada di Y5. Karena hasil rata-rata minnya adalah 3, berarti dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa banyak responden yang memilih angka 3 untuk setuju. Selanjutnya ada analisis data bivariat. Pada tabel di sini bisa dilihat bahwa dalam penelitian tersebut adalah hasil perhitungan analisis regresi linear sederhana. Diperoleh nilai koefisien pada penelitian ini adalah Y sama dengan 5,327 ditambah 0,724X. Bilangan konstanta A sebesar 5,327 dan koefisien regresinya B yaitu variabel X sebesar 0,724. Karena nilai T hitung sebesar 7,901 lebih besar dari T tabel yaitu 1,994 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,005. Maka dapat diartikan bahwa ada pengaruh di antara variabel X dan variabel Y. Dan selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dari penelitian ini adalah penelitian ini menjadi kurang maksimal karena masing-masing anggota mengerjakan hanya melalui daring sehingga menjadikan sering terjadinya miskomunikasi. Lalu, kelemahan dari penelitian ini adalah penelitian dengan judul ini sudah umum dan sudah banyak yang membahas tentang culture shock. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.